sahabat budaya di seluruh Nusantara, terutama yang follower-follower dari BPNB Sumbar, banyak yang bertanya-tanya sebetulnya. Apa itu jalur rempah sebetulnya Pak Direktur? Kita rencanakan diusulkan sebagai warisan budaya dunia kategori jalur. Seperti jalur rempah, dengan Capaknan yang ada di Amerika Selatan gitu. Cita-cita kita insya Allah. Kita mau mengajukan terus kemudian menjadi warisan dunia, terus kemudian kenapa kok jalur rempah mau dibangkitkan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumbar. Sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan langka sebetulnya. Karena untuk bertemu seorang direktur di lingkungan Dirjen Kebudayaan ini agak sulit ya. Jadi Kabalai podcastnya BPNB Sumbar ini berkesempatan untuk berbincang-bincang santai dengan Dr. Restu Gunawan M.Hum. Beliau adalah Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan di bawah Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Gimana Pak Restu kabarnya? Selamat datang di Kota Padang. Ya, alhamdulillah baik Mbak Tari, lama nggak jumpa kita ya. Iya, boleh dideketin mic-nya sedikit Pak. Iya. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini karena tahun 2020 sudah kita mulai dan 2021 ini adalah banyak sekali kegiatan tentang jalur rempah. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, terutama yang follower-follower dari BPNB Sumbar, banyak yang bertanya-tanya sebetulnya. Apa itu jalur rempah sebetulnya Pak Direktur? Ya, jadi program jalur rempah sebenarnya adalah program kerjasama lintas sektor gitu ya, membangun ekosistem pemajuan kebudayaan tapi kendaraannya adalah jalur rempah, kira-kira gitu. Nah, kenapa kok rempah-rempah kan gitu Mbak, pertanyaannya pasti. Ada yang mengatakan rempah-rempah itu kan mengakibatkan penjajahan dan lain sebagainya gitu. Saya kira mindset berpikir itu mesti dirubah dulu gitu. Jadi bahwa rempah-rempah dari kepulauan Indonesia dan pada waktu itu hanya satu-satunya di dunia, terutama pala, cengkeh gitu ya. Itu adalah kekayaan kita yang sangat penting gitu ya. Nah, itu sebenarnya jauh sebelum pemerintah kolonial datang sudah sampai di Timur Tengah, bahkan di Siraf atau di Oman gitu ya. Itu sudah ada, misalnya sumber-sumber Arab mengatakan pada abad 8, 9 itu rempah-rempah kita sudah sampai di sana ya, cengkeh, lada, kemudian kayu manis, pala, kamper gitu ya. Itu dari wilayah kepulauan Indonesia, dari Ternate dan Tidore khusus yang pala dan cengkeh, kemudian masuk ke berlayar, dibawa ke mana, ke pelabuhan-pelabuhan secara estafet kira-kira begitu, kemudian sampai di Aceh, kemudian naik di India kemudian naik ke atas ke Asia, jadi terus sampai Eropa, kemudian Mesir dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah komoditas yang cukup penting dan menjadi kebanggaan kita semestinya gitu. Jadi bagaimana dalam konteks hari ini bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Karena tanaman-tanaman rempah tadi memang hanya ada di Indonesia, sebagian besarnya kepulauan Indonesia pada awalnya gitu. Sebelum awalnya ada diversifikasi pertanian dan lain sebagainya gitu ya Mbak ya. Iya, gitu. Benar. Jadi begini Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa akan ada membangun ekosistem, berarti tidak hanya dikerjakan oleh Dirjen Kebudayaan saja atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi saja, berarti akan bekerja sama dengan kementerian lain mungkin Pak? Betul Mbak, misalnya kerjasamanya antara satu komunitas, ya kan, kemudian pemerintah daerah, kemudian ya kita di pusat gitu, itu di level itu, kemudian di lintas kementerian juga begitu, Kementerian Pertanian misalnya untuk bagaimana mengembangkan ini dalam konteks komoditas kembali, kemudian dengan UMKM, dengan dunia usaha gitu ya. Kita bicara tentang jejamuan, saya kira kita harus ngajak teman-teman dari
UMKM, Kementerian Kesehatan dan lain Iya. sebagainya gitu. Jadi kan gini Pak, tadi seperti Pak Direktur ceritakan bahwa malah rempah itu justru berpotensi perang, terus kemudian menjadikan Indonesia dijajah. Nah, sekarang sebetulnya apa tujuan dari kebudayaan sebetulnya mengangkat jalur rempah ini kembali? Nah, kan kita mau mengajukan terus kemudian menjadi warisan dunia, terus kemudian kenapa kok jalur rempah mau dibangkitkan kembali? Iya, ini bukan kok romantisme masa lalu gitu ya Mbak ya, untuk ya romantisme juga, tetapi bahwa dalam konteks undang-undang itu kan kalau ada pembinaan, pengembangan, pemanfaatan itu kan bisa untuk diplomasi budaya, untuk kesejahteraan, untuk nation and character building, kira-kira gitu. Nah, salah satu kekayaan kita yang luar biasa kan rempah-rempah ini tadi. Diharapkan kita kembangkan untuk ya diplomasi, misalnya bagaimana menyambungkan antara kita dengan negara lain tadi gitu ya, sebagai bagian diplomasi, karena implikasinya rempah-rempah itu kan tidak sekedar rempah-rempah, ada nanti kaitannya dengan kuliner, kaitannya dengan pengobatan tradisional, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kemudian kalau kaitannya dengan pendidikan karakter apa gitu kan, ingin ngajak anak-anak kita kembali mencintai kebudayaannya. Ini loh, Indonesia tuh awalnya dulu tuh luar biasa loh dengan rempah-rempahnya, bahkan kita sudah sampai di negeri seberang sana barang-barang kita lewat laut gitu ya. Jadi juga mengajak anak-anak kita kembali kepada pemikiran laut kita itu adalah masa depan gitu. Jadi berpikir kita bahwa laut ini kan belum banyak eksploitasi. Alam pikir kita sering kadang-kadang agraris gitu. Maka ini harus kita seimbangkan. Agraris iya, tapi bahari juga, kira-kira kan gitu. Karena laut kita jauh lebih luas daripada daratannya. Betul Mbak Tari. Kemudian untuk kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan kita kembangkan. Nah, ini tentu harus lintas kementerian tadi seperti yang Mbak saya bisa katakan di awal gitu ya Mbak ya gitu. Iya. Jadi memang kemarin jalur rempah ini memang membentuk laskar jalur rempah ya Pak ya, yang diinisiasi oleh kementerian kita. Jadi sebetulnya kenapa anak milenial nih? Jadi perlu kami informasikan Pak Direktur bahwa banyak sekali sebetulnya podcast yang dilaksanakan oleh BPNB ini memang menyasar kalangan milenial, dan kita sudah beberapa kali mengajak milenial muda. Jadi memang milenial penontonnya. Nah, jadi tolong disampaikan. Ya, saya terutama terima kasih juga ya teman-teman BPNB, BPJB yang sudah bekerja keras bersama-sama dengan kita gitu ya, untuk memilih anak-anak muda yang punya talenta luar biasa gitu. Saya lihat di podcastnya, di channel-channel YouTube-nya gitu, mereka sangat kreatif sekali. Nah, komunikasi model milenial inilah yang kita harapkan untuk menyambungkan gitu ya, karena sasaran kita kan juga anak-anak muda gitu ya Mbak ya senior juga, tapi anak-anak muda ini penting gitu. Nah, mereka yang punya bahasa komunikasi sesuai dengan zamannya. Nah, maka mudah-mudahan dengan anak-anak Laskar Rempah ini di seluruh Indonesia nanti itu bisa memperluas cakupan dari komunikasi kita gitu. Jadi rempah-rempah ini seperti tadi saya katakan implikasinya luas nih, apa saja. Jadi mereka kan muncul inovasinya, kreativitasnya dan lain sebagainya gitu Mbak gitu. Iya benar. Karena kan sebetulnya rempah-rempah kita tidak hanya untuk bumbu. Anak-anak sekarang taunya cuma untuk bumbu, tapi pengobatan tradisional, terus kemudian nilai-nilai sejarahnya itu sebetulnya yang perlu harus diingat oleh kalangan milenial. Betul. Pak Direktur, kan tahun 2024, mohon dikoreksi kalau salah, kan kita mau mengajukan jalur rempah sebagai warisan dunia. Nah, itu seperti apa sih sebetulnya goal dari kegiatan itu nantinya? Iya, sebenarnya goal utamanya bukan ditetapkan sebagai warisan dunia sebagai kategori jalur gitu ya. Tentu itu juga atau sebagai milestone-nya penting itu. Tetapi bahwa semuanya harus simultan itu tapi bagaimana memberi manfaat dan memperkuat sektor komunitas dan sebagainya ini. Jadi rasa kepemilikan ini penting gitu ya Mbak ya. Tapi berkaitan dengan rencana kita di 2024 untuk pengusulan sebagai warisan budaya dunia, ya ini teman-teman dari Direktorat Jenderal Kebudayaan sedang mengumpulkan karena
kalau untuk pengusulan itu kan basisnya evidence base ya, apa temuan dan lain sebagainya, tidak ceritanya katanya gitu kan. Tapi kalau ada ini apa sih buktinya? Nah ini sedang digali, dicari oleh teman-teman nanti jalurnya mana saja gitu. Tentu tidak belum memungkinkan untuk seluruh jalur bisa, karena kan jalurnya kan bayangkan ya Mbak ya, dari Ternate Tidore kemudian sampai di India saja kan berapa pelabuhan yang harus kita riset gitu ya. Nah mungkin nanti dicicil dulu sedikit-sedikit dulu sesuai dengan temuan yang ada. Kemudian nanti di 2024 kita rencanakan diusulkan sebagai warisan budaya dunia kategori jalur. Seperti jalur rempah, dengan Capaknan yang ada di Amerika Selatan gitu. Cita-cita kita insya Allah. Jadi gini Pak, kalau misalnya nanti biasanya kan ada konsekuensi dan yang namanya diakui dunia. Nah, itu kan berarti kebanggaan jelas gitu kan. Tetapi apa yang harus kita lakukan, tidak hanya pemerintah tetapi masyarakatnya terkait dengan jika nanti insya Allah disetujui sebagai jalur dunia, warisan dunia. Makanya kita memperkuat basis komunitas tadi Mbak. Makanya nih teman-teman kan juga mengadakan kita bersama gitu ya, mengadakan festival dengan mengajak teman-teman komunitas gitu. Kemudian ada Laskar Lempah tadi gitu ya. Harapannya mereka akan sustain gitu terus menerus di 2-3 tahun ini, dia akan terlibat terus, engage dengan kita gitu. Nah nanti pada waktunya ketika sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, sudah running sendiri gitu Mbak. Jadi ketika ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, kita tidak lagi komunitasnya yang mana ya dan lain sebagainya. Kan biasanya UNESCO juga selalu salah satu indikatornya kan seberapa besar keterlibatan komunitas dan masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti festivalnya nih jalan, ada pertunjukan, seminar, wastra dan kuliner gitu ya, komunitas itu semakin terbentuk. Nah nanti mudah-mudahan itu memudahkan kita untuk step berikutnya gitu sih. Iya, jadi sebetulnya jalur rempah adalah salah satu strategi kita dalam rangka pemajuan kebudayaan. Betul. Kalau di Minang ini disebut sebetulnya jalur rempah itu kita sedang melakukan membangkit batang terendam Pak. Nah jadi istilahnya adalah batang yang terendam lama, terus kemudian tidak kita apa-apain. Nah sekarang kita bangkitkan, itu meliputi mulai dari sejarahnya seperti apa sehingga anak-anak muda nantinya bisa mengembangkan. Karena sesuai dengan amanah Bapak selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan, jelas di situ concernnya bahwa zaman dulu mungkin kapur barus sampai terkenal ke Mesir misalnya. Nah, sekarang apa yang harus diperbuat oleh anak muda? Mungkin akan ada penelitian-penelitian lebih lanjut, kemudian pengobatan tradisional. Jadi gini Pak, kemarin BPNB Sumatera Barat sudah melakukan pembuatan video terkait dengan pengobatan tradisional tapi sudah dikemas modern. Namanya Batangeh, dan setelah kami lihat justru yang banyak berendam anak-anak muda Pak. karena Batangeh itu ramuan-ramuan itu bisa menyembuhkan stroke. Rupa-rupanya anak muda sekarang sudah banyak yang darah tinggi Pak. Jadi mungkin itu salah satu tujuan bahwa anak muda biar tertarik dengan warisan kita, kan seperti itu. Nah, kalau boleh minta Pak, apa pesan Pak Direktur terhadap anak-anak muda kita untuk mencintai produk kita gitu? Karena mohon maaf Pak, sekarang banyak dari negara tetangga itu kosmetik dan segala macamnya itu yang dari merek-merek tahu kita yang kita sedang diserbu itu. Nah itu Pak. Jadi apa pesan-pesan Bapak? Iya, jadi gini, untuk anak-anak muda, teman-teman muda, Indonesia adalah negeri yang sangat kaya terhadap tumbuhan gitu, dan itu belum banyak dimanfaatkan. Dari segi rempah-rempah tentu ini menjanjikan. Kita selama ini banyak mengirim barang ke luar negeri bentuknya raw material atau masih komoditas mentah. Nah ini tentu perlu kerja orang-orang muda untuk mengubah menjadi seperti Mbak tadi dikatakan menjadi sesuatu yang barang jadi nilainya tambah, nilai ekonominya tambah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, laut kita luar biasa luas gitu ya. Maka kita harus mengubah paradigma berpikir kita, laut adalah masa depan. Jadi anak-anak muda dengan jalur rempah sebagai kendaraannya nih tadi, sebagai pengungkitnya, yuk kita mulai kembali mempelajari tentang
budaya bahari kita supaya kita mempunyai hero-hero lagi di laut Iya, betul. untuk memanfaatkan kekayaan yang luar biasa dengan berlandaskan pada kebudayaan kita. Gitu. Itu saya kira Benar. penting bagi kita semua. Tidak hanya yang muda Mbak, kita juga yang tua harus begitu. Benar. Baris Maka bau-bau. Mbak Tari ini saya ingatkan nih, kalau Iya. Mbak Tari punya ponakan masih kecil Mm-mm. atau anak masih kecil atau ibu-ibu Iya. yang lain, Heeh. kasih kayak sebelum tidur cerita-cerita tentang kehebatan nenek moyang Nenek kita di moyang kita. laut. Iya, Kasih benar. cerita gitu. Jadi sambil nungguin putra-putrinya mau tidur, Iya. ya, kasih cerita itu. Maka itu sebenarnya literasinya meningkat, daya kritisnya putra-putri kita akan meningkat karena mendapat asupan cerita-cerita yang hebat dari bapak ibunya tentang kehebatan kita di laut, dan juga saya kira juga tidak hanya di laut, di agraris juga begitu. Gitu. Iya, jadi karena luas wilayah laut kita itu jauh lebih luas daripada daratannya, dan cerita nenek moyang kita. Karena yang lagunya ada kan nenek moyang kita seorang pelaut, Pak. Memang nggak ada nenek kita seorang petani kan, nggak ada. Jadi adanya nenek moyangku orang pelaut, nah kan Ya. gitu. Tetapi justru lagu itu sekarang maknanya, karena anak-anak muda milenial sekarang eksploitasi maupun mengeksplor laut kurang. Zaman dahulu nenek-nenek moyang kita berlayar sampai kemana-mana dan Betul. dia menjadi hebat di negara-negara lain gitu. Ya, ya. Jadi kita maunya ya tidak harus menjadi nelayan terus untuk berlayar, tetapi bagaimana menggali potensi laut untuk membanggakan putra-putra bangsa ini sampai ke luar negeri ya. Betul. Begitu ya Pak Setuju, Direktur. setuju Mbak. Jadi kita bagaimana misalnya tidak kok dengan nelayan dengan menjadi nelayan dengan alat yang sederhana, tapi bagaimana membuat misalnya dengan basis pengetahuan tradisional Iya. pelayaran, tapi kita bersahabat dengan alam, menciptakan kita juga sudah kerjasama dengan ITS gitu ya Mbak ya. Teknologi-teknologi yang terkait dengan kelautan. Kayak gitu. Jadi jangan berpikirnya tuh nanti berlayarnya kayak 1000 tahun yang lalu, tapi Pakai bagaimana pinisi. ke depan kira-kira Iya. kan gitu. Kayak Iya, gitu benar. kira-kira sih Jadi Mbak. istilahnya gini, teknologi tradisional yang dimiliki pinisi harus dikembangkan dalam konteks kekinian. Betul. Setuju. Sehingga menjadi teknologi yang lebih maju lagi. Ya. Iya. Ya, betul Pak Direktur, bahwa tergugah juga dengan nenek moyangku seorang pelaut. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, dengan adanya perbincangan kita dengan Bapak Direktur ini, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita, terutama semangat bahari untuk selalu mencintai negeri ini. Kita harus mengubah paradigma, itu pesan Pak Direktur tadi, bahwa laut kita kaya akan budaya dan juga kaya akan warisan-warisan yang lainnya. Terima kasih kepada Pak Direktur. Makasih. Sudah memberikan materi yang luar biasa, dan sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Kabalai podcastnya BPNB Sumbar. Salam budaya.